Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Anissa Nurbayati Elsola, guru SD Negeri Selo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1. Adapun dalam refleksi, saya menggunakan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway, yang terdiri dari facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Adapun kegiatan yang pertama, yaitu pada Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 secara resmi dibuka oleh Bapak Menteri Kemendikbudristek, Bapak Nadiem Anwar Makarim melalui video conference dan kanal YouTube Ditjen GTK Kemendikbud Republik Indonesia. Adapun poin yang saya ambil yaitu dedikasi harus diimbangi dengan rasa berani. Keberanian untuk refleksi, keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan keberanian untuk menjadi pemimpin perubahan. Kemudian kegiatan yang kedua, pada Jumat 21 Oktober 2022, saya mengerjakan pretest modul 1.1 dengan menggunakan LMS yang dapat dilakukan melalui akun SIM PKB. Adapun dari pretest tersebut, saya merasa bahwa banyak teori yang perlu saya pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, pada Sabtu 22 Oktober 2022, saya mengikuti kegiatan Lokakarya Orientasi di SMP Negeri 2 Pengasih yang dihadiri oleh 24 calon guru penggerak, pengajar praktik, kepala dinas pendidikan dan pemuda olahraga Kabupaten Kulon Progo, kepala Balai Dikmen Kulon Progo, kepala sekolah dan pengawas. Adapun kegiatannya terdiri dari motivasi dari Kepala Dikpora Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Balai Dikmen Kulon Progo. Selanjutnya pembimbingan kelas bersama pengajar praktik Ibu Marjani Zulaihah, di mana kami memperkenalkan diri. Selanjutnya Kepala Sekolah, Pengawas, dan CGP menuliskan kekhawatiran dan harapan saat mengikuti program guru penggerak. Kemudian CGP bersama kepala sekolah membuat kesepakatan bersama yang nantinya menjadi dasar dalam saya mengikuti program guru penggerak. Kemudian CGP juga melakukan refleksi dengan melakukan penilaian diri sendiri terkait kompetensi menjadi guru penggerak. Dari hasil refleksi, ternyata masih banyak kompetensi diri saya yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Di akhir kegiatan, kami juga menuliskan beberapa aksi nyata yang akan dilaksanakan selama program guru penggerak. Kegiatan keempat, Senin 24 Oktober 2022, saya mulai belajar modul 1.1 bagian mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri melalui LMS. Di modul tersebut dipaparkan beberapa hal terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Adapun hasil refleksi saya unggah di channel YouTube pribadi. Dari hasil refleksi, ternyata masih banyak mindset dan pemikiran saya yang harus diperbaiki agar kedepannya pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan selanjutnya pada Rabu 26 Oktober 2022, saya belajar eksplorasi konsep melalui forum diskusi bersama fasilitator Bapak Sarjono. Di sini saya kembali dikuatkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Di akhir sesi, kami juga melakukan refleksi menggunakan Jamboard dan menuliskan beberapa pendapat melalui Padlet. Di sesi ini saya merasa senang karena saya semakin terbuka dalam wawasan
dan mendapatkan beberapa referensi yang inspiratif dari beberapa rekan guru. Selanjutnya kegiatan ke-6, Kamis 27 Oktober 2022, saya mengikuti ruang kolaborasi melalui video conference yang dipandu oleh fasilitator Bapak Sarjono. Saya belajar tentang implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam konteks sosiokultural di daerah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama teman sekelompok. Saya mendapatkan kelompok 1 yang diberi nama Kobarkan. Kami memiliki visi yang sama untuk berkolaborasi tebar kebermanfaatan. Kemudian, kegiatan ke-7 Jumat 28 Oktober 2022, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam konteks sosiokultural. Setelah pemaparan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait penggunaan poliman. Pertanyaan yang pertama, apakah permainan poliman bisa digunakan seluruh kelas? Yang kedua, bagaimana dampak poliman kepada wawasan kemataraman siswa? Dan yang terakhir, apakah boleh media tersebut di ATM, amati tiru modifikasi? Permainan poliman pada dasarnya bisa digunakan untuk seluruh siswa sekolah dasar. Penggunaannya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di setiap jenjangnya. Misalnya untuk siswa kelas dasar cukup mengenal nama makanan tradisional, sedangkan kelas tinggi bisa dikembangkan hingga cara membuatnya. Poliman tidak sebatas permainan saja, akan tetapi kemudian berkesinambungan dengan kegiatan di rumah. Siswa juga dibiasakan untuk sopan santun, berbahasa krama dengan orang tua, dan bisa sampai praktik membuat makanan atau minuman tradisional. Sehingga alhamdulillah, poliman berdampak pada motivasi dan wawasan kemataraman siswa yang lebih meningkat. Media poliman juga saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk menerapkan di sekolah masing-masing. Kegiatan selanjutnya, Senin 31 Oktober 2022, saya kembali belajar melalui LMS. Saya mendapatkan tugas untuk mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Saya membuat video demonstrasi kontekstual dan saya unggah melalui channel YouTube pribadi. Kegiatan yang ke-9, Kamis 3 November 2022, saya membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang kemudian saya unggah di channel YouTube. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro diantaranya, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Kemudian memfasilitasi murid dengan sepenuh hati. Menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti, dan jadilah pembelajar serta pembelajar yang merdeka. Kegiatan yang terakhir, Jumat 4 November 2022, saya membuat aksi nyata implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Adapun judul dari aksi nyata ini yaitu pelaksanaan pembelajaran diferensiasi menggunakan Monas Rumbel, monopoli nasionalisme dan rumah belajar untuk mewujudkan merdeka belajar. Adapun aksi nyata ini dilatar belakangi oleh tipe belajar dan minat peserta didik yang berbeda. Dari latar belakang tersebut, kemudian saya tergerak untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan terus berupaya untuk menerapkan merdeka belajar. Adapun hambatan yang saya alami di awal, saya kurang manajemen dalam hal waktu karena bersamaan dengan kegiatan pembatik. Kemudian saya perlu adaptasi tentang penggunaan LMS. Akan tetapi hambatan tersebut kemudian saya mencari solusi, yaitu dengan membuat list tugas, kemudian pendampingan LMS bersama fasilitator,
pengajar praktik dan sesama calon guru penggerak. Kemudian saya juga didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah, rekan kerja, dan keluarga. Di awal setelah pengumuman, terdapat kekhawatiran menjadi calon guru penggerak. Kekhawatiran yang saya rasakan, apakah nantinya saya dapat mengikuti program guru penggerak ini? Apakah kegiatan CGP ini mengganggu tugas utama saya sebagai seorang guru? Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran tersebut dapat teratasi karena saya memiliki visi kobarkan, kolaborasi tebar kebermanfaatan. Alhamdulillah, saya juga didukung oleh kepala sekolah, rekan kerja, dan keluarga yang terus memotivasi saya untuk mengikuti program guru penggerak. Dukungan tersebut menjadikan saya menjadi merasa lebih tertantang dan ingin terus memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Adapun pembelajaran yang saya ambil dari modul 1.1, diantaranya seorang pendidik menuntun bukan menuntut, kemudian memfasilitasi murid dengan sepenuh hati sesuai kodrat alam dan zaman, peserta didik bukan tabula rasa, pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center, kemudian menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti, dan jadilah pembelajar serta pembelajar yang merdeka. Kemudian future atau penerapannya